Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amru Kansah dari kelas 10 dari BK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar logika dan algoritma secara singkat. Yang pertama, logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabbalah sekitar tahun 825 Masehi. Definisi logika: 1. Penalaran atau bentuk pemikiran. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Kriteria pemilihan algoritma: yang pertama ada output, yang kedua efektivitas dan efisiensi, yang ketiga jumlah langkahnya beringgak, yang keempat berakhir atau semi algoritma, dan terakhir nomor 5 terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik harus menghasilkan output tempat guna efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori relatif sedikit efisien dengan langkah yang berhingga, dan produsernya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Bilangan bulat positif yang dihimpun disebut saja sebagai A. Pertama, dinyatakan nilai B adalah 0. Yang kedua, hitung nilai C yang berisikan nilai B dikalikan nilai B. Yang ketiga, jika nilai C sama dengan nilai A, maka nilai B adalah akar dari nilai A. Lalu stop. Jika tidak, maka nilai B akan bertambah 1 dan kembali lagi ke langkah pada nomor 3. Tahapan analisa algoritma: yang pertama, memulai atau start. Yang kedua, masukkan nilai alas berikutnya. Masukkan nilai tinggi dan carilah luasnya. Alas kaki tinggi dibagi 2, cetak luas lalu berhenti. Stop. Tahap proses uji algoritma: yang pertama, fase debugging, yaitu proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Dan yang kedua, fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh adalah: yang pertama, banyaknya langkah. Yang kedua, besar dan jenis input data. Yang ketiga, jenis operasi. Dan yang keempat, komputer dan kompilator. Sifat-sifat algoritma: yang pertama, banyaknya langkah instruktur, harus berhingga selanjutnya. Langkah atau instruksi harus jelas. Proses harus jelas dan mempunyai batasan. Input dan output harus mempunyai batasan efektivitas dan adanya batasan pada ruang lingkung. Pengenalan flowchart. Flowchart atau megan alir adalah bagian chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur. Sistem cara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Jenis-jenis flowchart atau bagan alir: yang pertama, bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, dan bagan alir proses. Sistem flowchart sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan, dan sistem yang sebagai prosedur. Dokumen folder sebagai bagian yang menunjukkan laporan dan formal. Skematik flowchart yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem menggunakan simbol-simbol gambar komputer. Program flowchart merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci dan proses program. Ia menjelaskannya secara terperinci.
Proses flowchart merupakan bahan yang berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Simbol-simbol bagan alir, diantaranya terminator, simbol, konektor simbol, processing simbol, dan masih banyak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.